Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Di mana saja kalian berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran di kelas 1 SD atau MI semester 1. Pelajaran ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sub pembelajarannya, yakin Allah itu ada. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menyebutkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 3. Peserta didik mampu menunjukkan bukti kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik percaya dan yakin Allah itu ada setelah menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang beragama Islam, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam rukun iman ke-1. Iman artinya percaya atau yakin. Beriman kepada Allah artinya percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta untuk manusia. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Untuk manusia. Ciptaan Allah yang ada di bumi, 1. Manusia. Nah, tugas manusia 1. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi pemimpin di alam semesta.
ketiga, mengajak ke jalan yang benar. Nah, inilah tugas manusia. Dan manusia termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertempat tinggal di bumi. Yang kedua, ciptaan Allah yang ada di bumi, hewan atau kerbau. Manfaat hewan bagi manusia membantu para petani. Seperti di gambar. Hewan berupa kerbau bermanfaat bagi manusia, yaitu membantu petani membajak sawah. Kemudian membantu petani mengangkut barang-barang beban-beban berat seperti di gambar. Dan kerbau juga menjadi alat kendaraan seperti seorang petani sedang naik di atas punggung kerbau. Inilah manfaat hewan, di antaranya kerbau. Dan juga daging hewan kerbau sangat bergizi tinggi dalam kebutuhan tubuh kita. Jadi daging hewan seperti kerbau, sapi, dan sebagainya yang halal dimakan itu adalah memiliki gizi yang tinggi untuk kebutuhan hidup kita. Nah, itu manfaat daripada hewan. Hewan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciptaan Allah yang ada di bumi itu tetumbuhan. Seperti di gambar. Ini gambar apa? Iya, ini adalah pohon kayu besar. Manfaat kayu bagi manusia yaitu sebagai bahan bangunan. Seperti kayu bisa dibuat jadi pintu, kayu juga bisa dibuat menjadi jendela rumah, kayu juga bisa menjadi kerangka atap, kayu juga bisa dijadikan meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Nah, jadi tetumbuhan yang ada di bumi ini adalah semuanya ciptaan Allah yang bertempat di bumi. Nah, tetumbuhan bermanfaat untuk manusia, untuk kita. Nah, jadi tetumbuhan apa saja yang ada di muka bumi ini yang kita lihat itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi yaitu gunung. Seperti di gambar. Kemudian air. Kemudian tanah, ladang dan sawah. Nah, ini semua untuk manusia. Bermanfaat. Adapun manfaat gunung bagi manusia, pertama, sumber mata air. Jadi gunung ya menyimpan banyak air yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, untuk usaha perkebunan.
Jadi di lereng-lereng gunung itu tanahnya sangat subur. Maka para petani bisa mengaih hasil tanamannya yang bagus. Maka gunung juga bermanfaat untuk manusia. Kemudian gunung dapat menghasilkan material bebatuan. Jadi di gunung itu banyak sekali batu-batu yang berguna bagi manusia. Batunya bisa dibuat untuk bangunan rumah, pondasi rumah, bisa dibuat untuk jalan. Nah, material menghasilkan material yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian manfaat gunung bagi manusia sebagai objek wisata. Banyak orang dari mana saja mendaki gunung. Sehingga apa? Masyarakat yang tinggal di lereng gunung bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, jadi gunung sebagai objek wisata karena memberikan suasana yang sangat menakjubkan, indah dipandang, sehingga banyak orang-orang berkunjung, sehingga menghasilkan uang pundi-pundi bagi masyarakat. Nah, ini gunung bermanfaat untuk manusia. Nah, gunung yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara ciptaan Allah yang ada di langit. Apa contohnya? Iya, matahari seperti di gambar. Ini awan, ya, awan biru, ya, dan ini adalah matahari. Nah, matahari, manfaatnya matahari bagi manusia, pertama, sumber penerangan. Ya kan? Coba kalau tidak ada matahari, alam ini akan terasa gelap, tidak bisa kita melihat pemandangan. Nah, jadi adanya matahari bermanfaat bagi manusia sebagai sumber penerangan sehingga kita bisa bekerja di siang harinya. Kita tidak perlu membutuhkan lampu. Maka matahari bermanfaat bagi manusia sebagai alat penerangan alam. Yang kedua, manfaat matahari mengeringkan pakaian. Jadi, matahari sangat bermanfaat bagi manusia untuk mengeringkan pakaian kita. Ketika kita mencuci baju, kalau tidak ada matahari, maka pakaian kita tetap basah. Tapi kalau ada matahari, maka matahari akan mengeringkan baju kita yang basah. Sehingga baju kita kering. Nah, ini manfaat sinar matahari. Yang ketiga, sumber tenaga listrik. Jadi matahari ini juga menghasilkan sumber energi listrik. 4. Sumber vitamin D. Jadi matahari juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Ketika di pagi hari kita berjemur, maka kita akan memperoleh vitamin D dari sinar matahari pagi hari. Siapa yang sering berjemur di antara kita? Nah, berarti dia memperoleh vitamin D. Dari mana? Dari sumber terik matahari itu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Yang kelima, manfaat matahari membantu proses fotosintesis tanaman. Jadi tanaman, buah-buahan membutuhkan sinar matahari sebagai fotosintesis tanaman itu.
Kalau tidak ada matahari, maka tanaman itu tidak akan bisa berbuah. Tanaman itu tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa tumbuh. Karena dia sumber kehidupannya dari sinar matahari. Maka matahari juga dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Ya, asupan gizinya dari sinar matahari. Nah, matahari yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciptaan Allah yang ada di langit itu bulan. Seperti digambar. Nah, manfaat bulan bagi manusia, pertama, sumber penerangan pada malam hari. Jadi pada malam hari itu, ada bulan, maka kita akan bisa memandang ke atas langit. Kita akan bisa memandang di ujung sana. Kenapa? Karena ada cahaya. Coba kalau tidak ada bulan, gelap gulita. Orang di sekeliling kita saja kita tidak tahu. Tapi kalau ada bulan di malam hari, maka kita akan melihat di sekitar sekeliling kita. Yang kedua, manfaatnya menjaga bumi pada porosnya. Jadi, bumi menentukan sangat membutuhkan bulan. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga, menentukan pasang surut udara. Nah, kita manusia butuh udara. Maka adanya bulan itu, dia menentukan pasang surutnya udara yang dibutuhkan oleh manusia sebagai kesehatan udara yang segar. Maka bulan sangat dibutuhkan oleh manusia. Bulan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ciptaan Allah yang ada di langit, bintang. Pernah lihat bintang? Iya. Bintang bergemerlapan di atas langit. Ya, ada namanya bintang sabit. Ya. Dan ini adalah planet. Bintang-bintang ini yang kita lihat itu sebenarnya adalah planet. Ya, tapi kita menyebutnya bintang cahaya. Nah, bintang, manfaat bintang bagi manusia, pertama, sumber penerangan pada malam hari, sama dengan bulan tadi. Yang kedua, petunjuk arah utara, barat, selatan, tenggara. Jadi bintang juga sebagai petunjuk arah. Tentang arah utara, tentang arah barat, tentang arah selatan, tentang arah tenggara, dan sebagainya. Yang diperlukan oleh manusia, oleh kita. Kemudian manfaat bintang yang ketiga bagi manusia, penentu waktu musim. Musim itu apa? Mungkin musim buah-buahan, mungkin musim panas, mungkin musim hujan, dan sebagainya. Jadi, keberadaan bintang itu memberikan manfaat sebagai penentu waktu pergantian musim yang terjadi. Nah, bintang termasuk juga ciptaan Allah. Nah, perhatikan gambar di samping atau di depan layar. Ini gambar apa? Ini gambar manusia, keluarga kecil. Terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Atau disebut dengan keluarga kecil. Karena terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Kemudian yang selanjutnya gambar
seorang petani sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Kemudian ada lagi pohon kayu besar. Kemudian ada lagi matahari bersinar. Kemudian ada lagi gunung. Ya. Kemudian ada lagi planet. Nah, siapakah yang menciptakan ini semua? Ada yang tahu? Iya. Siapa? Betul. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Oleh karena itu, kita harus yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Iya, adanya alam semesta beserta isinya. Itu buktinya bahwa Allah itu ada. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, jadi tugas kita adalah kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Jadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia kita ini dan alam semesta beserta isinya yang bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi bagaimana sikap kita terhadap ciptaan Allah tadi? Iya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, memuji Allah. Awak puji Allah. Bagaimana? Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apapun yang kita dapatkan, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah yang menciptakan matahari. Maka ketika kita bangun di pagi hari, baca doa Alhamdulillah, atau bangun dari tidur baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika kita makan, itu rezeki dari Allah, maka bacalah memujinya dengan membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian ketika kita belajar yang memberikan pengetahuan itu adalah Allah, maka kita sebelum belajar berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan sebagainya. Ini cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Setiap mendapatkan nikmat itu, bacalah puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamu pasti bisa. Cara kita bersyukur yang kedua terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjaga lingkungan alam semesta. Alam semesta siapa yang menciptakan? Allah. Maka tugas kita adalah bersyukur. Caranya menjaga lingkungan alam semesta. Bagaimana caranya? Seperti digambar. Ya, kita membuat tanaman bunga, lalu tanaman itu disiram. Kemudian diberi pupuk. Kemudian menanam tanaman, pohon. Kenapa pohon ini sangat berguna untuk pernapasan kita?
Jangan sampai hutan kita gundul. Maka oleh karenanya kita tanam tanaman kayu untuk supaya kita mendapatkan udara yang segar yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, menjaga lingkungan. Kemudian jangan memotong kayu sembarangan. Jangan menebang pohon sembarangan. Meskipun kayu adalah kebutuhan kita. Kita boleh mengambil kayu, kita boleh untuk kebutuhan kita. Tetapi setelah kita potong kayu, kita tanamin kembali. Agar tumbuh kayu yang baru. Jadi bukan hanya menghabiskan saja. Kalau dihabiskan semua yang ada, kayu-kayu di dunia ini, maka dunia ini akan gundul. Maka akan panas. Maka oleh karenanya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita boleh memanfaatkan, kita boleh memotongnya, tapi kita adakan kembali penanaman pohon kembali. Atau disebut dengan reboisasi. Penanaman ulang, penanaman kembali pohon-pohon yang sudah kita tebang. Nah, ini cara kita menjaga lingkungan alam semesta. Kamu pasti bisa. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi. Judulnya Agamaku Islam. Dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Ingat kan lagu Topi Saya Bundar? Tetapi kalimatnya kita ganti dengan Agamaku Islam. Nah, coba kita nyanyi bersama-sama. Agamaku Islam. Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya satu. Satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Iya, bagus, semuanya tepuk tangan. Nah, kamu bisa ulang lagu judul Agamaku Islam dengan nada lagu Topi Saya Bundar. Mudah-mudahan kamu bisa. Nah, sekarang kegiatanku atau kegiatan siswa. Amati sekitar lingkungan sekitar rumah kamu. Carilah sebanyak-banyaknya bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, sekarang tugas siswa. 1. Salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Soal latihan 1. Nomor 1. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang ke titik-titik. Nah, tadi sudah dijelaskan. 2. Alam semesta adalah bukti adanya titik-titik. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta untuk siapa? Titik-titik. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita manusia. Maka kita manusia harus titik-titik.
5. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi titik-titik di muka bumi ini. Kamu pasti bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya anak-anakku, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Iya, adanya alam semesta dan kita ini manusia juga. Itu menandakan bahwa Allah itu ada. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.